Oke guys, kembali lagi dengan kami Elvintage Project di program Dunia Tak Terlihat. Oke, sekarang saya Kelvin, ditemani sebelah saya ada siapa? Armando. Oke, Armando apa Edo? Armando aja. Edo aja lah. Armando aja ada. Om Hawa. Oke guys, sekarang gini, sebelumnya channel ini atau kami sudah lama sekali nggak upload video, dan mungkin ini adalah video pertama kami dengan wajah-wajah teman-teman yang baru ya. Ada teman-teman banyak di sana. Oke, sekarang di program Dunia Tak Terlihat ini kita membahas apa, Do? Mungkin kita cerita-cerita aja ya, kita cerita tentang pengalaman horor kita masing-masing gitu ya. Nanti mungkin ada teman-teman di belakang juga mau cerita, monggo silakan di sesi berikutnya. Oke, sekarang Edo dulu. Kamu ini siapa sih? Aku ya. Ngomong-ngomong, ini kita ini lagi malam Jumat ya, guys. Jadi mungkin kalau ada teman-teman atau teman-teman yang nggak terlihat mungkin datang, ya harap dimaklumi ya. Jadi ini suasana memang panas banget di sini, gitu. Oke. Pertama, pengalaman apa ini yang emang udah pernah Edo rasain berhubungan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata? Pengalaman di rumah atau di luar? Bebas, terserah. Di rumah boleh, di luar boleh, mau di sekolah, terserah. Lebih banyak sih di rumah. Oke, gimana itu ceritanya? Di rumah itu pernah ada foto. Matanya itu gerak. Foto siapa itu? Foto zamanku kecil, lukisan. Oh, maksudnya bukan fotomu? Atau enggak, lukisannya itu lukisan siapa? Lukisan orang yang buat, tapi itu zamanku kecil. Oh, kamu yang dilukis. Ya, Oh, terus matanya kelihatan gerak sendiri ya. gitu. Oke. Sampai sekarang sih masih kalau mau lihat. Oh gitu ya, di rumahmu ya. Oke guys, kapan-kapan kita ekspedisi ke rumah dia, oke? Gimana untuk kameramen, siap kan? Ya, terus apa lagi selain itu? Kalau mungkin di yang di luar rumah atau apa gitu? Sama ibuku, di belakang itu kan masih gudang. Ada kuntilanak yang duduk di gudangnya kan di atas gitu. Nah, dia main sebut guys. Biasanya nih ya, makhluk astral itu kalau disebutin itu biasanya dia datang. Biasanya karena dimensi mereka itu mereka tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi begitu kalau kita sebut, anggap aja dia barusan sebut, aku memang kalau bisa jangan nyebut sih ya. Dia barusan sebut kan si. Masa ada makhluk asar kan gak enak. Iya sih, maksudnya kalau disebut gitu biasanya dia bakal kenapa? Iya. Kameramen kita kaget loh. Kameramen kita kaget. Jadi kalau misal disebut itu mereka langsung dengar, berapapun jaraknya jauhnya itu mereka dengar dan biasanya mereka hadir gitu loh. Kayak gitu. Oke. Tadi seperti Mbak K, sebut Mbak K lah. Ya, Mbak K. Gimana itu pengalamannya? Gudang kan masih di atas itu. Ya kayak di atas, ya dia duduk di gudangnya. Ngapain? Nangis kah? Goyang-goyang kaki aja sih, sama rambutnya gini udah. Kamu nggak kelihatan mukanya atau apa gitu? Enggak, cuma ya kayak kabur gitu. Kayak orang mata minus gitu, kabur. Tapi ya wujudnya tau lah mendeskripsikan. Kayak Mbak K itu tadi ya? Mbak K tadi. Oke, ini mulai merinding saya. Oke, tadi kan udah denger itu. Mungkin kalau dari aku sendiri, pengalaman ya gini, jujur ya, aku nggak tahu ya bisa disebut anak indigo atau enggak. Aku juga nggak berani ngeklaim sendiri. Cuman memang dulu itu aku sempet ada satu masa di mana aku tuh bisa melihat makhluk-makhluk itu, gitu loh. Bisa melihat, terus juga bisa merasakan pastilah ya kan. Kita udah melihat pasti bisa merasakan kan. Nah, nggak tahu kenapa semakin kesini itu semakin kayak menghilang gitu loh kemampuan itu. Aku makanya nggak berani ngeklaim aku indigo atau enggak. Cuman kalau sampai sekarang emang masih bisa untuk merasakan itu. Jadi aku biasanya kok tidur di kamar nih ya, tidur gitu kan, di kamarku tuh posisinya kotak, di sebelah sini ada kaca. Kaca ini nggak ketutup korden, tapi yang sebelah sini juga ada kaca, tapi ini ketutup. Nah, berarti nampaknya di sebelah yang kelihatan. Nah, biasanya tuh aku kayak kelihat bayangan hitam kayak gitu kan. Terus pernah sempat sekali tuh aku lupa, udah beberapa bulan yang lalu itu sempat ada pocong. Oh, berarti rindu. Pocong, guys. Kenapa? Rindu berarti sama
Oh, Mr. P. Kok Mr. P enak banget. Jangan P. Mr. P, aduh jangan nanti ada. Nah. itu ada makhluk yang berbungkus kain putih itu tadi. Seperti pisang. Kameramen kita takut kayaknya kalau kita sebut-sebut ya. Itu gini, nah kalau si hantu ini yang berbungkus kain itu biasanya kalau dia datang itu dia tuh jedok-jedokin kepala ke tembok atau pintu. Nah kebetulan di kamarku itu yang dijedok-jedokin itu kaca. Jadi malam dok itu tak lihat ya kelihatan lah wujudnya dia, tapi memang nggak kan? Ya kayak ya itulah. Pisang. Pokoknya kelihatan putih gitu kan, ada ininya lah, pokoknya kelihatan. Cuman dia nggak bisa masuk karena emang sama ayahku dikasih, sudah anggapnya kamarnya kayak sudah dipagari gitulah, jadi nggak bisa barang-barang aneh itu masuk, nggak bisa kayak gitu. Terus itu yang pocong tadi. Terus yang kedua apa sebutlah biar datang sini. Datang sini dulu sini nggak silakan. Terus yang kedua itu pernah sempat sekali itu malam-malam waktu itu hujan, ya kan? Waktu itu di depan rumahku tuh masih ada pohon kamboja. Pasti teman-teman tahu kan pohon kamboja itu kesukaannya siapa? Mungkin ada tahu? Nah, betul sekali. Tiap hari Kamis malam itu selalu ada gangguan. Gangguan itu kayak gini. Kebetulan itu hujan, jadi hujan rintik-rintik, suasananya pas banget lah untuk dia tuh menunjukkan eksistensinya gitu loh. Nah, pas aku tidur kok nggak salah jam 1 setengah 2 malam itu aku dengar ada ketok kacaku, tok. Aku lihat di Jawa apa namanya? Ya ada. Ya nggak gitu juga, geblek. Dia ketok kacaku, tapi bukan yang kebuka ya, yang sebelah sini. Tok. Yang dikodenin. Jadi nggak kelihatan luar. Dia ketok terus aku kayak kaget bangun. Siapa ketok dari luar? Lama dia nangis. Oh, minta dikasih sayang. Nangis. Iya. Dia nangis lama-lama kan nangis dia ketawa. Orang gila kali. Nggak tahu dia ketawa benar-benar ketawa kayak Mbak kayak itu ketawa gitu loh. Ya kan? Lengking ketawanya. Seperti itu. Ya itu pengalamanku. Sebenarnya kurang serem sih. Ada beberapa lagi pengalaman yang memang serem-serem tapi itu waktu ada banyak tapi tidak bisa diceritakan karena mungkin ini bisa ceritain ya. Waktu aku itu masih kecil, ini kenapa panas banget sih? Wah, ini hawanya udah panas berarti ada setan berarti. Enggak tahu ya. Kena lampu, kata kameramennya kena lampu. Jadi tetap positif guys. Tetap positif dan jangan berpikiran yang negatif. Nah jadi sempat waktu masih kecil, masih SMP kelas berapa? Kelas 2 apa kelas 3 gitu ya. Itu nginep di rumah budeku di Nganjuk. Oh iya. Tahu kan? Nah, budeku tuh memang terkenal dia tuh istilahnya suka pelihara hal-hal berbau seperti itulah. Dia pelihara untuk menjaga rumahnya. Dan juga ada anak kan? Ya itu. Anak gaib lah. Ya seperti itu. Nah, sempat tuh satu malam, jadi posisinya itu di TV. Ya kan, ini TV, terus di depan TV itu ada kasur buat tidur, emang buat keluarga kalau kumpul-kumpul di situ gitu loh, guys. Jadi kalau ada keluarga datang ke rumah dia tuh kumpulnya di situ, ya kan. Nah, setelah kumpul, aku tuh sempat tiduran, gini, tes. Terus aku lihat di atas itu ada cewek, tapi kayak semacam kayang, tau kayang kan? Kayang gini ke belakang, tangannya ini ke belakang, kaki. Hantunya Jepang. Iya benar. Apa sih namanya sih? Bukan yang kepala yang kayak kayang itu loh. Ya dikit-dikit ya. Namanya dikit-dikit ya, kayak gitu. Bisa di-search di Google. Di-search lah. Nah, itu tuh di atas, tapi bukan di tembok ya, di atas. Dia nggak ada bau ke bawah gini. Iya, nggak ada bau ke bawah gitu kayak ini. Udah. Kalau aku masih ingat ya, kalau bisa aku bayangin itu matanya tuh besar, gitu. Terus ada taringnya, lidahnya panjang. Ya aku bisa mendeskripsikan. Nah, kayak gitu. Tapi bukan kuntilanak cowok. Biasanya kuntilanak kan seperti itu pokoknya kan. Pokoknya ini di Google. Pokoknya ya gitulah. Dia tuh di atas. Nah, semenjak saat itu aku nggak berani ke rumahnya dia lagi. Karena seolah-olah dia tuh kayak mau nangkep aku dari atas gitu, kayak mau jatuhin aku gitu loh dari atas. Kita kan ngeri kan. Tidur kira dia, waduh dari atas coy, jatuh coy. Kan nggak enak juga gitu lah. Semenjak itu nggak berani kesana lagi. Kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya gini, makhluk-makhluk seperti itu kita sebenarnya nggak usah takut. Ya memang sudah diciptakan oleh Tuhan. Iya, itu betul sekali. Sebenarnya nggak usah takut. Karena apa? Karena di saat kita takut,
dia muncul. Tubuh kita ini mengeluarkan energi negatif. Dan dia muncul. Dan energi negatif itu yang digunakan oleh makhluk astral dirubah sama dia menjadi energi positif untuk menguatkan dirinya. Untuk memunculkan wujudnya. Menguatkan dirinya, akhirnya dia bisa menggerakkan benda. Ya kan? Dan dia menampakkan sampai kalau misal dia sudah energinya sudah terkumpul, dia sampai bisa menampakkan diri atau bisa merasuki orang. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa ketemu makhluk halus, enggak usah takut sih sebenarnya sih. Tulia kalau keluar malam-malam ya nggak ditakutin itu. Tulia setan nggak ditakutin tapi beka. Iya. Penjahat yang ditakuti. Betul, iya. Setannya malah enggak. Benar. Jadi gue nggak usah takut sih sama setan. Karena apa? Semakin kita takut, semakin dia semakin kuat, gitu loh. Yang penting bodo amat lah gitu. Begitu. Terus Edo tahu nggak sih kalau kita dilahirin di dunia ini ada berapa? Setahu aku cuma ada 2 kembaran. Oke. Jadi ada 2 kembaran. Mungkin udah banyak yang tahu ya. Kita juga punya korin kan. Namanya dari kalau yang agamanya mengajarkan. Jadi kita lahir itu 2. Satu itu kita, bentuk ini kita. Satu lagi itu bentuk tak kasat matanya, bentuk astral dari kita atau korin. Korin itu istilah kayak kembarannya kita. Sampai kiamat tetap ada. Kalau istilah orang Jawa bilang itu apa ya? Bukan gawan bayi, apa sih? Lupa aku. Pokoknya ada. Pokoknya searching aja lah. Ada istilah, ada. Nanti editor di bawah. Gak gitu lah. Pokoknya ada 2. Nah, jadi itu kembaran kita. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya kalau mau lihat kembaran kita tuh gimana caranya. Penasaran ya? Sebenarnya gampang kalau mau lihat kembaran kita itu gampang banget. Kita cuma perlu bercermin. Dan bawa lilin kalau nggak salah. Betul nggak? Kita bercermin, tapi harus di atas jam 12 malam. Berarti jam 1-an. Kenapa di atas jam 12 malam? Karena makhluk astral itu mereka aktif di atas jam 12 malam. Atau istilahnya paginya mereka itu antara jam 12 malam sampai subuh jam 4 pagi. Itu paginya mereka. Tapi kalau kamu masuk ke dunia astral atau masuk ke dimensi mereka nggak ada siang. Malam terus. Semuanya gelap. Iya. Kayak gitu. Nah, tadi saya mana tadi? Kaca. Sampai kaca. Nah, melihat jin korin. Nah, melihat korin itu sebenarnya bisa lihat. Jadi kita bisa ngelihat. Kita ngaca aja, kita fokuskan ke kaca itu. Pokoknya mau nyoba silakan. Pokoknya istilahnya fokus lah. Lama-kelamaan nanti coba deh kalian gerakan kalian dengan cepat gitu. Misal habis lihat tiba-tiba kalau misal ketinggalan habis itu korin kalian. Korin kalian atau istilahnya kembaran kalian yang di alam lain kayak gitu. Nah, aku sempat pernah nyoba sekali. Wah, aku nggak berani. Aku sempat pernah nyoba sekali. Di depan ada kaca gede tuh. Iya. Depan kamar mandi itu. Aku sempat coba sekali jam 12:30, jam 2, jam 1 pagi deh. Nyoba. Terus habis itu hampir berhasil, tapi aku nggak berani. Aku takut. Jadi akhirnya aku tinggal, nggak berani. Energinya kurang untuk memunculkan. Betul sekali. Kembali lagi dengan saya, asik. Kan sebelah saya sudah ganti. Tadi Edo yang nggak boleh bilang gendut, gemuk. Sekarang berubah menjadi Kenzo yang kecil. Ya, halo, nama saya Kenzo. Oke, kenalan dulu. Ya, jadi aku siapa ya? Nah, kamu nggak tahu. Kamu kan di sini sebagai apa? Ya, aku adalah aku. Tetap ya. jadi diri kalian sendiri. Oke. Jadi aku hari ini tetap jadi diri kalian hari ini. Kita ini sudah berteman lama ya karena satu fakultas di perkuliahan. Oke. Sebelum kita lanjut, ini mau jelasin dulu nggak kenapa kok? Oke, ya betul. Kita sebenarnya kenapa sih kita mau membahas atau kita membuat program dunia tak terlihat ini? Karena alasan utamanya kita hidup di dunia itu tidak sendiri, gitu loh. Dalam artian kita hidup berdampingan dengan mereka. Mereka adalah makhluk yang nggak terlihat itu. Sebenarnya kehidupan kita kan sama, hanya berbeda dunia dan dimensi, gitu loh. Kalau dunia atau dimensi mereka itu tidak terbatas ruang dan waktu, tapi kalau di kita ada batas ruang dan waktu. Tuh. Jadi kalau di dunia mereka itu mereka bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan dengan sangat-sangat mudah, kayak gitu. Sesek ya? Sesek nggak tahu. Mungkin dari tadi kita nyebut nama-nama hantunya, mungkin ada beberapa yang datang. Aku nggak bisa ngerasain, aku nggak bisa ngelihat, cuman aku
pusing sebelah dan sesek. Gitu aja sih, gitu aja. Ya, kalau katanya itu lagi ada sih. Ya ada memang ada. Oke, mungkin Edo ya apa gimana Kinzo? Lanjutin dulu aja. Gantian ya. Jadi kalau tadi kalian sudah dengar cerita-cerita dari Edo dan dari manggil nama kamu siapa? Kelvin aja. Kelvin ya. Saya sebenarnya gak ada cerita yang spesifik ya, cuma maksudnya tentang horor ini. Gimana? Sering kali ya cuma diceritain sama kembaran saya sendiri atau teman-teman yang lain. Cuma saya ada satu pengalaman kayak gitu. Gimana? Jadi waktu kalau di sekolah saya dulu waktu SMA itu kan ketika kelas 11 itu ada retreat kan. Ada pergi. Jadi retreat gini. Teman-teman yang belum tahu retreat itu biasanya kalau di orang muslim itu dia kayak ke pesantren ngaji. Nah, kalau di Kenzo mungkin retreat itu ya. Islam mendalami agama lah. Kayak gitu kan. Maksudnya untuk refleksi diri terus untuk menenangkan diri. Betul. Itu retreat. Nah, tapi ini bukan bermaksud untuk membuat kalian takut dengan retreat ya. Ini kan cuma cerita. Oke. Tapi dengarkan dulu ceritanya. Jadi waktu itu malam. Nah, di kamarnya itu memang banyak kasur tingkat. Kalau betul retreatnya di mana nih? Sebut nama. Nah, maksudnya ya? kota. Batu. Mungkin Batu. kayaknya tempat kita sama deh. Kelihatannya begitu. Di dekatnya tempat bermain itu kan. Iya, di seberang itu kan. Iya, berarti sama. Oke. Berarti memang sama, guys. Kan, hantunya ya itu aja. Kan apa namanya? Kasurnya kan kasur tingkat, betul kasur tingkat. Aku tahu tuh. Saya kan memang dulu itu takut ketinggian. Karena waktu kelas 1 itu pernah mati suri. Oh iya. Wah, ini bakal kita ulik nanti ya. Kenapa kok bisa mati suri dan gimana rasanya mati suri? Ya kapan-kapan mungkin bisa cerita. Oke, siap. Nah, terus akhirnya waktu saya kan di bawah. Waktu tengah malam itu saya kebangun. Ada suara tolong. Waduh. Waktu saya SMA kan jago meso ya, jago ngomong kotor ya. Sudah banyak omongan kotor di pikiran. Ada apa? Kok cuma saya yang bangun gitu loh? Kok yang lain nggak dengar? Oke, terus posisi tidur gini kan. Mas lihat gini, bangun kan. Wah, itu pas banget. Jadi kordennya kan nggak ditutup. Ada sinar rembulan juga. Terang-terang gitu. Ada bayangan di sana. Wih, kayak kesorot gitu. Terus kayak film-film horor gitu kan, cuma kesorot bayangan hitam. Oke, terus. Goyang-goyang gitu. Tolong gitu. Itu sosoknya cowok apa cewek? Cowok ya. Oke. Terus saya mikir aja. Saya diem. Aduh, ini apa ini? Gimana ini? Bentar. Ini kok suaranya saya kenal? Akhirnya saya lihat ke atas. Oh bener, teman saya satu ya. Horor ya, jadi bukan cerita horor ini. Kalian kena prank guys. Itu cuma cerita, bukan cerita horor ternyata. Tapi ada yang lebih celaka lagi loh. Oke, gimana? Ada yang lebih celaka lagi. Jadi apa? Teman saya itu jatuh, ya kan dari atas. Yang lebih celaka itu apa? Saya tinggal tidur. Saya cuma walah dia. Terus saya tinggal tidur lagi. Nah itu kan celaka ya. Kasihan. Tapi besok harinya paginya itu dengar ceritanya itu menakjubkan juga. Dia itu jatuh itu ya puji Tuhan banget ya. Kepalanya itu nggak kenapa-napa gitu. Kena sepatu jadi nggak terbentur dengan lantai. Jadi masih selamat. Oke, gitu guys. Makanya yang tidur di lantai atas hati-hati, jangan jatuh. Ya, itu sedikit kisah horor tapi lucu ya. Iya. Ya itu takut emang sih. Waktu itu ya takut banget. Ya emang horor sih kalau kita malam-malam gitu kan ya. Tiba-tiba dia minta tolong sebelah kita kan. Ya siapa yang nggak takut gitu loh. Terus ada lagi, tadi kan sempat dengerin ya kalau batas waktunya makhluk-makhluk itu kan jam 12 sampai jam 4 ya. sampai subuh. Saya dulu juga pernah dengerin waktu ada khotbah juga. Nah, dia itu sempat menyinggung bahwa dunia roh itu antara jam 3 jam 4 gitu. Itu jadi gini. Aktifnya mereka adalah jam 2 sampai jam 12 sampai jam 4. Tapi kuatnya itu antara jam 2:30 sampai jam 4. Berarti memang mereka itu kuatnya jam 3 sampai jam 4. Itu memang kuatnya mereka. Nah, pada waktu itu kan hari Jumat, ya, saya masih ingat banget. Habis denger itu, oke lah, cuma gitu. Ya saya dulu saya memang nggak percaya hal-hal kayak gitu. Terus pas malamnya, nah saya itu waktu itu sekitar semester 6 semester 7 itu kan masa-masa kerja skripsi kan. Nah, saya itu sering banget polanya itu kerja malam. Terus memang entah gimana pokoknya sengaja ketiduran
bangun tengah malam untuk kerja lagi. Oke. Itu biar nggak lupa gitu kan. Iya, terus? Nah, terus akhirnya waktu itu ya itu kebangun beneran. Aduh. Iyo. Mau kerja tugas. Oh, tapi belum doa. Tak doa dulu wes kayak gitu. Terus doa di kamarku kan ada lemari. Tiba-tiba lemarinya itu keren. Wah, kebuka atau goyang gerak sendiri. Iya, yang saya lihat jam. Jadi sebelah ada jam waker kan, tak lihat. Duh, jam 3. Langsung keinget khotbah tadi. Keingat itu, iya terus betul. Saya cuma natep itu doang. Jadi kan dalamnya kan hitam. Gelap itu kan. Saya cuma natep itu. Tapi setelah akhirnya harus taktis. Mata doa wes. Doa tak tinggal gitu guys. Udah nantangin lagi. Ayo kayak berani ayo. Gini enggak jadi. Itu saya tanya tuh batin itu. Ini orang nantangin kok nggak berani gitu loh. Maunya apa gitu kan. Karena kan apa udara dari AC atau gimana. Nah, ini gini, aku bahas lagi. Kenapa sih kayak gitu-gitu tuh pernah nggak sih kalian tuh ngelihat ada benda tuh gerak sendiri? Sebenarnya kalau dijelaskan dari sisi ilmiah, makhluk astral itu dia tuh memiliki gelombang negatif. Sedangkan kita di dunia kita ini kebanyakan positif, ya kan? Nah, jadi kenapa dia itu bisa istilahnya menggerakkan satu benda? Karena mungkin aja pada saat dia lewat itu dia nabrak benda dan terjadi gesekan energi di situ, ya kan? Sehingga benda itu bisa bergerak tanpa ada yang nyentuh, kayak gitu. Oh iya, terus nih. Yang tadi kan sempat dibilang juga kalau nyebut nama itu bisa manggil. Bisa, betul. Maksudnya kenapa kok kayak gitu? Ya, jadi mereka itu jadi kayak gini, kayak kita lagi ngomongin seperti ini ya. Kita ngomongin sosok-sosok hantu yang ada di Indonesia, anggap aja lah. Kita ngomongin pengalaman menurut kita. Nah, bisa jadi mereka tuh ikut datang karena apa? Mereka pengen eksis. Tapi sebenarnya juga kalau dilihat itu mereka punya kejadian yang buat mereka jadi seperti itu sebenarnya juga kadang menyedihkan juga ya. Iya, sebenarnya makanya itu kebanyakan memang sih mereka itu punya ya yang nggak kebanyakan sih, ada beberapa yang memang masa lalunya itu mereka tragis, ada juga yang memang mereka itu orang yang positif juga ada kayak gitu. Jadi tapi kebanyakan kalau yang kayak hantu-hantu yang jahil, yang jahat, yang nakal itu memang memiliki masa lalu yang kurang enak, kurang baik. Yang baik juga. Ada banyak yang baik. Apa? Fungsi atau perlakuannya itu? Maksudnya perlakuan gimana nih? Tindakannya dia itu apa aja kalau yang baik? Kalau yang baik mereka nggak bakal ganggu kita. Ya saya kira kalau kayak misalnya di drama-drama Korea atau ya enggak. Tema hantu itu kan minta tolong untuk kembali ya gitu. Iya, jadi gini. Makhluk halus itu terutama yang dia itu memiliki kekuatan negatif atau dia anggap aja kayak arwah-arwahnya orang yang mati kecelakaan atau meninggal gak wajar gitu ya. Dia itu masih pengen untuk hidup sebenarnya. Gitu loh. Kalau menurut pandangan saya ya, mereka itu masih pengen hidup. Jadi kalau kalian lihat film Insidious kan banyak sekali yang mau masuk ke tubuhnya si anak itu kan. Karena mereka itu pengen hidup. Gitu. Tapi begitu mereka hidup, jasadnya ini nggak bakal kuat untuk menerima kekuatan mereka. Jadi lama-kelamaan jasadnya bakal hancur. Kayak gitu loh. Nah, sebenarnya mereka juga pengen eksistensi kalau mereka tuh pengen apa istilahnya? Pengen menunjukkan diri bahwa aku ini ada. Sama kayak teorinya apa ya? Yang Prisma itu apa ya? Abraham Maslow. Ya, teorinya Maslow itu kan yang aktualisasi diri kan. Nah, self actualization. Sama mereka juga pengen mengaktualisasikan dirinya dengan cara-cara seperti itu. Mereka ganggu kita, mereka menampakkan dirinya kayak gitu-gitu. Oke. Ini kan bentar. Ini gak lama enggak podcast? Gak apa? Emang kayak gitu. Emang lama. Enggak apa. Oke, mungkin Edo bisa gabung lagi dengan kita. Mau gabung lagi? Kita gabung. Oke. Jadi gini. Sini aja. Nah, jadi gini. Aku kagak geser ya. Masuk kan? Kamu gini-gini apa? Kelihatan guys. Oh ya udah. Itu harus dikat. Nggak apa-apa. Iya, dikat lah. Jadi gini. Mungkin Edo sama Kenzo yang belum lama tinggal di sini ya. Aku mau cerita aja sih. Sebentar, belum lama tinggal di sini. Maksudnya dalam arti belum sering-sering ke sini kayak ke rumah. Kalau aku sering. Nah, dia Edo sering. Nah, tidur. Maksudnya kan nggak pernah menetap di sini gitu loh. Nah, aku tuh sebenarnya mau cerita. Ada apa aja sih di rumahku? Nah, jadi setelahnya aku mau cerita aja sih. Oh, tunggu dulu. Sebelumnya saya potong dulu. Tadi kan
waktu cerita di sesi pertama itu kamu sempat kayak merasa panas, merasa pusing. Jadi nggak tahu kenapa aku kayak ngerasa sesek, terus pusing setengah, terus juga panas gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin itu ya itu tadi yang aku bilang, kalau kita ngomongin seperti ini, biasanya mereka ada yang ikut gabung. Saya nggak ngerasain apa-apa. Iya. Ya, berarti energi Mas kuat gitu. Jadi gini. Berarti saya penetral di sini. Jadi semoga demikian ya. Ya, semoga demikian. Jadi gini. Semoga demikian. Ada aku sempat dengar orang itu cerita sama aku tuh kayak gini. Jadi mata batin kita itu sama kayak botol air mineral sama disegel, kita pencet-pencet kan nggak bakal bisa keluar kan. Tapi selama mata batin kita sudah kebuka, sama kayak segelnya sudah krek, sudah kebuka, meskipun kamu tutup serapat apapun pasti ada celah di situ. Nah, jadi aku sebelumnya sudah cerita, aku dulu juga sempat bisa melihat hal-hal seperti itu, bisa merasakan, tapi nggak tahu sekarang kayaknya penglihatanku berkurang. Terus tapi masih bisa sense, masih bisa merasakan itu masih. Nah, mungkin dari situ ya ada energi-energi yang datang dan aku merasakan itu. Jadi efeknya kayak sesek, pusing, kayak gitu. Gitu. Lagi menanyain. Kayak wawancara gitu. Penglihatannya berkurang ya. Iya, emang kalau nggak tahu ya, kalau ngeliat itu kayak masih kayak sama. Saya sebenarnya dari kelas 4 juga penglihatannya kurang, makanya pakai kacamata. Pintar sekali. Benar-benar penanganan yang baik. Oke. Jadi kita mau membahas yang ada di rumahku ya. Di rumah ini itu sebenarnya ada ayam. Serius. Jadi rumahku ini sebenarnya ada banyak. Banyak apa ini? Banyak makhluk ya kelihatannya. Banyak makhluk. Ada tarantula, ada. Aku tak kasat mata itu banyak di sini. Gitu kan. Mungkin satu-satu aku ceritain. Yang pertama itu di depan ada pohon beringin. Hah, yang mana? Datang ke rumahmu selalu malam? Iya, nggak gede-gede banget sih, kecil. Tapi memang di situ rumah dari salah satu makhluk yang ini inisial lagi ya? Jangan lupa. Aku pengen sebut. Jangan. Nanti datang. Nggak apa-apa, aku pengen sebut ya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa, nggak tahu ya. Entah telingaku, entah pemikiranku, entah hati kecilku tuh ada yang ngomong sebut aja gitu. Nggak apa-apa, sebut aja namanya. Ya berarti sudah diizinkan. Nggak, makanya dari aku sebutkan ya, kuntilanak, pocong aku sebutin kan. Berarti sudah diizinkan sama anginnya datang. Ya. Wah, pertanda ini berarti. Bisa jadi kedatangan mereka itu dari angin. Kita merasakan hawa, merasakan angin. Ada hal yang ya yang pokoknya bisa mereka tuh datang tuh bisa dirasakan sebenarnya. Ada sense-nya gitu. Yang pertama pohon beringin itu ada genderuwonya memang. Genderuwo. Tapi enggak seberapa kuat. Dia enggak seberapa kuat. Yang kuat itu satu yang di belakang, kamar mandi. Kamar mandi. Oh ya, belakang. Kamar mandiku ada satu cewek. Rambutnya panjang, tapi beda dengan cewek yang di pohon Kamboja tadi. Berarti tetap sama Mbak Kuki kan? Bukan Kamboja, siapa sih? Pohon apa sih, Lin, yang pada bukan Kamboja, ini Kamboja ya? Kamu nanti Kamboja? Kamboja? Iya. Yang ada kecil Kamboja kan? Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya itu. Apa? Yang dulu, pokoknya yang dipakai duduk Mbak Bunti itu. Dia Kamboja kecil. Ya semacam itulah. Nah, kalau ini beda lagi. Ini kayak mereka, kayak dia itu yang sudah memang tertanam di sini. Tertanam di sini? Tertanam. Kok bisa? Iya. Jadi kayak mereka itu, kalau yang di belakang itu memang sudah mendiami sini. Karena dulu kan bukan perumahan kan. Apa? Oh iya. Kan tambak gitu. Iya. Kan. Dan rumahku dulu itu rumah contoh yang banyak. Yang rumah ya daerah sini juga sih. Jadi aku dulu beli ini belum jadi rumah, masih tambak. Memang dia tuh udah tertanam di situ. Terus lagi kalau kamu peka, kalau kamu bisa merasain, rumahku ini rame. Iya tadi saya. Rame dengan anak kecil. Banyak banget anak kecil yang lari-larian di sini sebenarnya. Kalau bisa merasakan. Itu. Kamu bisa merasain? Ayo yang indigo, yang penonton indigo kan bisa lihat, sama tahu. Kalau ada mungkin bisa tulis di kolom komentar supaya. Karena dulu saya nggak melihat suatu penampakan di sini. Kalau memang ada di sebelah saya atau. Ya saat ini saya. Atau ada yang di bangku kan. Sempat melihat sih, ya, ada putih-putih ya, ternyata adikmu main HP. Sempat kaget dia tadi. Iya. Itu terus kok di kamar nenekku ini
Jadi gini, dulu tuh nenekku kan sakitnya tuh lama kan. Berapa tahun ya? 1 tahun ini ya? Nggak, yang dia full di rumah 2 bulan ya. Yang full di rumah itu 2 bulan. Jadi sakit full di rumah itu 2 bulan. Nah 2 bulan itu setiap malam, pokoknya bukan setiap malam, pokoknya kalau dia butuh apa-apa dia pasti bunyi lonceng. Oh, nenekmu. Oh, kayak Kamu kan? ya. Dia keliling Kelinting-kelinting. sampai lama, sampai akhirnya dia meninggal. Terus kelintingannya masih ada. Percaya nggak percaya, itu namanya itu apa sih, kalau aku lupa ya, apa sih, bukan retrokognisi, apa Nanti sih namanya? diedit aja di bawah. Metakognisi. Ya, Bukan, itulah. ini loh, Persepsi, rekognisi. kan sebutin lagi Aku Apa ya ya? nggak tahu. Kognisi. apa sih. Bentar. Clairvoyance. Bukan. Nanti aja di editing, Mas. Si. Melihat masa depan. Lah iya, Bukan. clairvoyance. Bukan lihat masa lalu dari Masa sekarang dan apa lihat masa lalu kan. Precognition. Kalau pre itu Pre sebelumnya itu- lihat ke depan. Pre itu ke depan. Ini ke belakang. Astral Sebenarnya projection. itu bukan Rogo Sukmo, bukan. Kalau gosokmu. Apa sih? Nanti kan diedit, Nanti Mas. diedit aja. Diedit loh, kayak kok Nggak, pusing-pusing. aku lupa namanya. Aku harus sebutin itu. Ada yang minta disebutin. Aduh. Wah. Apa sih namanya? Oh, berarti kayak apa film apa yang terkenal yang ada ibunya juga pakai lonceng itu. Insidious kan? Bukan yang dari Indonesia. Pengabdi Setan. Oh. Kan lihat. ibunya juga sakit. Bunyi lonceng. Ah. Ya kayak gitu. Terus setelah ibunya meninggal, loncengnya masih. Loncengnya masih Terus? bunyi. Ya. Masih ada penampakan. Apa sih? Prekognisi. Ya itulah pokoknya. Nah, terus kamu udah nggak ada cerita lain emang? Soalnya sih banyak, tapi ada sebagian yang nggak boleh diceritakan. Nggak boleh itu karena? Karena dari hati ada yang nahan, nggak boleh. Oke, jangan kelepasan aja kalau gitu. Iya. Loh, kamu ini adik kandung atau Adik sepupu. sepupu? Terus nginep di sini itu untuk apa? Ya main aja gitu Main. apa. Untuk nyobain biar tahu juga. Ya enggak sih, main aja gitu. Main-main ternyata kok ada. Jackpot itu ya, jackpot. Kok gitu sih, enggak lah. Apa sih namanya? Loh, tapi kenapa kok kayak tadi ceritanya itu kan ada yang berusaha ngetok terus mau masuk gitu kan? Kenapa? Maksudnya kenapa kok mereka mau nyerang? Maksud menurutku sih hanya ganggu. Jadi dia tahu ada rumah, ada penghuninya, tapi dipagari, dia nggak bisa Oh, ini masuk, ada. diketok gitu. Ada pertanyaan ini sih. Emang mereka bisa bunuh kita? Bisa. Enggak bisa. Lew- Kalau Tapi katanya bisa, tapi lewat penyakit. Contohnya almarhum ibuku. nah, itu kan istilahnya mereka mengirimkan penyakit. Iya itu. Mereka mengirim penyakit kan. Tapi kalau mereka langsung membunuh, kamu langsung tak cek Oh itu nggak bisa. Ya, tapi kalau misalnya kayak di film-film dirasuki terus membunuh? Bisa. Ya bisa jadi. Bisa itu. Karena gini. Aku nggak mau sebut merek ya. Ada tuh pengobatan alternatif tuh. Oh iya. Yang pasiennya dipukul-pukul. Dipukul-pukul. Itu sebenarnya kalau Yang ibu-ibu kan? sebenarnya ada 2 kemungkinan. Satu, memang dia mukul sarannya, Atau tapi jangan dilupakan yang dia pukul adalah jasadnya, raganya orangnya yang dipukul kan. jadi Yang sakit kan orangnya. Aku nggak sebut merek sih. Cuman kok dipukul-pukul itu yang kasihan bukan apanya, kasihan orang yang dipukul lah. jasadnya itu. Raganya yang dimasukin itu yang kasihan kan sebenarnya. Nah, kamu ngobrol lagi, aku mau nyari sesuatu hal dulu. Iya. Jadi bisa ya kayak gitu ya? Bisa. Ya kayak contohnya aja kayak almarhum ibuku, almarhum kan itu dililit sama setannya. Sampai ya Allah alam tapi bolong nggak bisa sembuh-sembuh gitu. Tapi katanya ustadz dan lain-lain itu dililit. Kenapa kok diserang? Itu nggak tahu masalahnya. Apa tuh disembunyikan lah sama bapakku itu. Terus lanjut. Kasihin. Oh, turut berduka ya? Iya, nggak apa-apa. Dililit nih. Kayak itu Ya ceritanya kayak sih Conjuring gitu. ya?
kayak Conjuring. Iya, jadi kayak ada ular ngelilit gitu, tapi nyengkram dia gitu. Ngelilit. Terus waktu itu enggak teriak mereka? Maksudnya ibu enggak teriak? Enggak, tapi apa tuh arwahnya yang teriak. Tapi kan kita nggak bisa ngerasain, nggak bisa denger yang menurut Ustadz yang tahu gaib teriak. Bukan astral projection, salah, bukan astral projection. Apa sih namanya itu? Jadi benda-benda kayak mati kayak gini ya. Ini semua itu merekam semua kegiatan kita. Oh, itu. Apa sih namanya? Lupa. Tapi iya pernah tahu kok kalau sebenarnya kayak anggapannya dinding pun mendengar, dinding pun melihat apa yang kita lakuin gitu loh. Tanah juga kan semua. Iya, nah di loncengnya itu mungkin ada kejadian apa namanya? Kerekam lah. Akhirnya setelah beliau meninggal itu selama 40 hari masih bunyi. Di jam-jamnya yang tertentu memang beliau membunyikan itu, lonceng itu bunyi. Gitu. Jadi namanya kalau secara pelajaran kita itu kayak Pavlov itu conditioning ya. Ya, sudah terkondisi pada jam segitu akan harus seperti itu ya. Kayak gitu. Terus nah, di sisi lain tadi kan kita bahas yang ada di rumahku, di kamarnya almarhumah nenekku itu juga sebenarnya ada beberapa makhluk yang pindahan dari luar, dia masuk. Oh, bisa pindahan juga? Iya, dia sering masuk sini kayak gitu. Tapi mereka itu ya nggak kena PSBB ya? Iya, setan. Dia mau membunuh mau apa terserah. Bebas. Makhluk halus ya. Terus masih ada berapa lagi nih? Di kamarku. Jadi sebenarnya kenapa makhluk-makhluk itu tidak bisa masuk di kamarku? Karena bapakku tuh menyimpan sebuah pusaka yang ada yang turun temurun dari kakek nenek begitu ya. Itu disimpan di kamarku. Jadi makhluk-makhluk halus yang negatif ataupun positif pun tidak bisa masuk. Makhluk negatif dan positif? Iya, semua. Kalau kayak gitu. Maksudnya makhluk astral itu ya kepercayaan orang Jawa lah. Gitu loh. Ya, oke. Ada dua mereka. Memang yang negatifnya memang dia suka ganggu orang. Yang positif ya kayak yang beriman gitu. Iya. Gitu. Oke. Aku lupa sih namanya apa sih. Bukan. Dan nanti di editing aja di bawah ada. Ini ya biar penonton tahu ya. Enggak ada kamu. Senyum deh. Kok bisa lihat lagi aku? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Iya, seneng soalnya juga. Lanjut cerita lagi. Loh ya kamu yang nanti lagi punya... aku lagi mau searching lagi. Masih ganjel gitu ya. Yang masih penasaran nih. Kalau Mas sendiri percaya dengan makhluk halus? Sebenarnya kalau tentang setan-setan itu enggak, cuma kalau iblis iya. Iya. Tapi kalau saya belajar dari agama tapi sulit juga ada iblis, ada setan itu ya, ada jin. Menurutku ya setan itu ya iblis gitu. Iya, sama. Ya, jadi gitu loh. Sebenarnya tapi dia hanya berubah wujud. Iya, jadi saya itu pernah punya pemikiran sebenarnya kalau misalnya setan itu enggak ada, tapi yang ada itu iblis. Iya. Tapi karena kita ini percaya bahwa iblis itu bentuknya seperti ini, akhirnya dia ngikutin pikiran kita akhirnya. Iya. Jadi ngikutin dia. Jadi ya sebenarnya juga ya memang benar katanya Calvin tadi kalau kita ini jangan takut dengan mereka, tapi saya sendiri juga punya prinsip ya kita juga jangan mencobai sih. Iya. Gitu. Misalnya kayak memang kamu sudah tahu. Lah. Kalau misalnya kamu sudah tahu misalnya kayak rumah angker gitu ya. Terus aku mau nyali di sana, ya itu urusanmu sendiri sudah. Tapi saya nggak mau gitu. Ya kayak saya tadi dengan lemari saya itu kan, angin tapi nggak jadi. Takut. Ini mungkin ada tempat-tempat tertentu yang mungkin bisa untuk informasi. Oh iya, informasi buat teman-teman yang punya informasi tempat-tempat yang angker ya, angker gitu. Tapi mungkin bisa tuliskan di komen nanti. Mungkin kita akan melakukan penelusuran atau ekspedisi ke sana gitu ya. Mungkin bukan kita sih, tapi kamu sama Edo mungkin. Sama kamu lah. Kamera siapa? Kameramen yang lain. Oh gitu ya. Iya. Kamu takut ya? Tapi bukan mau mencoba diri. Menurut informasi, ini dulu ada tanah kosong di sana, itu tempat pembunuhan. Di mana itu? Yang di Vera kan ada tanah kosong itu yang ditemboki. Dulu itu nggak ditembok, itu ada mayat dulu. Oke. Tapi sampai sekarang kasusnya belum diselesaikan dan mayatnya nggak dikuburkan dengan semestinya. Bukan, ketemu mayat. Ketemu dikuburkan semestinya tapi kasusnya kata orang sih lontar-lontar belum selesai. Jadi masih bisa itu ya punya dendam gitu ya. Apa ya guys ya? Kalau clairvoyance itu kan
Clairvoyance itu bisa tahu letak-letak. Bukan masa depan. Jadi misalnya aku di rumah, oh ini Black ini lagi ngapain di kamar itu. Itu clairvoyance. Bisa ngelihat apa yang terjadi sekarang. Ini kita lihat apa yang terjadi masa lalu. Bukan masa lalu yang terjadi di masa sekarang. Residual energi. Terima kasih Residual guys. energi. Kau menyelamatkanku. Residual energi. Iya. Guys. Kok malah energi sih? Jadi semua ini tuh nyimpan energi. Oh, iya benar. Semua tuh menyimpan energi. Semua energi itu sisa ya, residual energi. Jadi makanya dari lonceng nenekku itu dia bisa bunyi karena ada residual energi di situ. Pernah lihat nggak kalau kayak ada orang yang sudah meninggal terus kamu melihat belum 40 hari gitu kamu lihat ini kayaknya orang ini bukannya udah meninggal kemarin ya, kok masih ngelakuin kegiatan yang sehari-hari dia lakuin. Ada sih. Pernah. Sekitar sebulan lalu cerita dari teman. Itu sisanya. Apa? Gimana? Cerita dari teman sebulan lalu kan. Itu? Ini cerita bener atau beneran. Oh, jadi bener, sepupunya ya. takut di prank lagi. Iya, nanti ini suka ngeprank ini. Jadi kan adik sepupunya kan meninggal. Nah, terus dia itu diminta tolong untuk nginep di rumah tantenya ini. Nah, katanya itu tetangga-tetangganya dan tantenya ini juga masih melihat dia kayak gitu loh. Untuk melakukan suatu kegiatan gitu. Nah, itu namanya residual energi kayak gitu. Iya. Tadi masih tentang lokasi ya, tempat-tempat. Tempat-tempat. Mungkin ada tempat-tempat tertentu yang pernah. Yang pernah sih mungkin ya. Ini. Kamu harus datang ke rumahku yang di Tropodo. Oh, sudah itu. Nah, kamu harus rasain di sana. Harus rumahnya ya kayak istana lah bentuknya tapi ya. Kok bisa dibilang sih itu sarang sih. Oh, itu berarti sudah kelihatan kok, Mas. Sudah kelihatan. Kayak semua berpusat di rumahku gitu loh. Berarti cocok untuk itu ya, orang-orang yang uji nyali lah. Ya semacam gitulah ya. Bisa kayak gitu. Tapi rumahnya sekarang kan masih dipakai orang kan. Tempati. Ya. Udah tempati kayak gitu kan. Nah, kok bisa dipakai? Katanya nih ya. Dikontrak kan. Seperti itu, guys. Tapi orangnya yang kontrak ini nggak tahu apa-apa ya? Tahu, mereka ngerasain, mereka kalau pengalaman dari cerita mereka itu mereka ngerasa kayak ada apa namanya? Malam itu kayak lemari digeser-geser, kayak gitu-gitu sih. Tapi ya dekem aja di sana maksudnya. Iya, yang dipakai tetap lantai 1, lantai 2 nggak dipakai kayak gitu. Nah, pengalaman mereka itu kayak mereka dengar ada satu kayak didorong-dorong, terus meja digeret, terus orang bercengkrama di atas, kayak gitu-gitu sih. Mungkin ada rekomendasi tempat-tempat horor, teman-teman bisa komen di bawah ya. Nanti kita datangi. Kita bisa datang ke sana gitu kalau ya. Kalau berani ya. Ya kalau berani mungkin Edo sendiri nggak apa-apa ya. Oh iya nggak apa-apa sih. Gitu ya. Oke, Om Hao ada. Loh, kok Om Hao lagi? Ini sebut merek lagi. Nggak, Om Hao itu ya Om Hao lah pokoknya. Ada mungkin kamu mau closing atau apa gitu, mau kasih pendapat. Kalau aku sih pesanku sih sebenarnya nggak usah takut sama hal kayak gitu, karena semakin kalian takut semakin dia bisa menunjukkan resistensinya. Dan mereka itu punya kemampuan untuk merubah bentuk. Jadi misal kamu takut sama pocong, dia bakal mewujudkan dia sebagai pocong kayak gitu. Dan lebih kuat lagi energinya. Betul. Semakin kalian takut semakin dia kuat, dan endingnya bisa merasuk gitu loh, bisa masuk ke tubuh kalian dan kemungkinan terburuk ya kalian bisa meninggal. Karena semakin lama roh kalian jauh dari tubuh kalian itu kalian semakin lemah kayak gitu. Oke guys, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, pencet tombol loncengnya supaya bisa dapat update atas konten-konten berikutnya ya. Betul. Yang lebih fresh. Kalau misalnya kalian ada ide-ide juga bisa kalian cantumkan di kolom komentar, nanti akan selalu diupdate, akan selalu kita cek terus ya. Oke, mungkin gitu aja ya untuk saat ini ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah membantu, udah hadir. Yona, Lina, terima kasih ya. Untuk Kenzo sama Edo juga terima kasih. Jangan lupa. Kami juga berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Betul. Dan mau sabar untuk melihat. Iya. Mungkin kalau teman-teman ada tahu di belakang kita ada apa, komen aja ya. Oke. Terima kasih. Atau di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.